Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama Muhammad Rafli, NPM 22430037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrosesan data terdistribusi bertemakan parallel processing. Pengertian, apa sih yang dimaksud parallel processing? Jadi, parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda, tanpa berkaitan di antaranya. Yang pertama, komputasi paralel. Yang dimaksud komputasi paralel adalah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar mode dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Yang kedua, pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor ataupun banyak prosesor. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, yaitu dalam waktu bersama, semakin banyak juga pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Sebagian besar komputer yang mempunyai satu CPU, namun ada yang mempunyai lebih dari satu. Bahkan juga ada komputer dengan ribuan CPU. Komputer dengan satu CPU dapat melakukan parallel processing dengan menghubungkannya dengan komputer lain pada jaringan. Namun, parallel processing ini memerlukan software canggih yang disebut distributed processing software. Parallel processing berbeda dengan multitasking, yaitu satu CPU mengeksekusi beberapa program sekaligus. Parallel processing disebut juga parallel computing. Arsitektur komputer paralel. Berdasarkan simetrisnya ada 3 macam, yaitu yang pertama asymmetric multiprocessing, biasa disingkat ASMP. Kedua symmetric multiprocessing, biasa disingkat SMP. Yang ketiga non-uniform memory access, biasa disingkat NUMA, multiprocessing. Pengertiannya, non-uniform memory access atau non-uniform memory arsitektur NUMA adalah memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor, di mana waktu dan akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Under NUMA dalam NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokal sendiri lebih cepat dari memori non-lokal, yaitu memori lokal prosesor atau memori bersama antar prosesor. SMP arsitektur NUMA logis mengikuti skala dari symmetric multiprocessing. SMP arsitektur pembangunan komersial mereka datang bekerja dengan Boros, Convex komputer, Silicon Graphic, Sequent sistem komputer, Data General, dan Digital selama tahun 1990-an. Teknik yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian ditampilkan dalam berbagai unit seperti sistem operasi
dan agak dalam Windows NT. Berdasarkan jumlah instruksi dan data, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, komputer SISD atau biasa juga disebut Single Instruction Stream Single Data Stream. Single Instruction Single Data Stream atau disingkat SISD yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh, SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang tua. Komputer SIMD atau Single Instruction Stream Multiple Data Stream yaitu singkatan dari Single Instruction. Multiple data merupakan sebuah istilah dalam komputasi yang merujuk kepada sekumpulan operasi yang digunakan untuk menangani jumlah data yang sangat banyak dalam paralel secara efisien, seperti terjadi dalam prosesor vektor atau prosesor larik. SIMD pertama kali dipopulerkan pada superkomputer skala besar. Meski sekarang telah ditemukan pada komputer pribadi, contoh aplikasi yang dapat mengambil keuntungan dari SIMD adalah aplikasi yang memiliki nilai yang sama yang ditambahkan ke banyak titik data atau data point yang umum terjadi dalam aplikasi multimedia. Salah satu contoh operasinya adalah menggunakan brightness dari sebuah gambar. Setiap pixel dari sebuah gambar, yaitu 24 bit, berisi 3 buah nilai berukuran 8 bit brightness dari porsi warna merah atau red, hijau, green, dan biru, blue. Biasa juga disebut RGB. Untuk melakukan perubahan brightness, nilai RG dan bahkan dibaca dari memori dan sebuah nilai baru Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung ditambahkan atau dikurangkan terhadap nilai RGB tersebut dan nilai akhirnya akan ditulis kembali ke memori. Prosesor yang memiliki SIMD menawarkan keunggulan, yakni yang pertama, data langsung dapat dipahami dalam bentuk blok data dibandingkan dengan beberapa data yang dipisah secara sendiri-sendiri dengan menggunakan blok. Prosesor dapat membuat data secara keseluruhan pada waktu yang sama daripada melakukan beberapa instruksi, ambil pixel ini lalu ambil pixel itu. Sebuah prosesor SIMD akan melakukannya dalam sebuah instruksi saja, yaitu ambil semua pixel itu. Istilah semua adalah nilai yang berbeda dari satu desain ke desain lainnya. Jelas hal ini dapat mengurangi banyak waktu pemrosesan. Akibat instruksi yang dikeluarkan hanya satu untuk sekumpulan data. Jika dibandingkan dengan desain, prosesor tradisional yang tidak memiliki SIMD yang memberikan satu instruksi untuk satu data saja. Yang kedua, sistem SIMD umumnya hanya mencakup instruksi-instruksi yang dapat diaplikasikan terhadap data dalam suatu operasi. Dengan kata lain, sistem SIMD dapat bekerja dengan memuat beberapa titik data secara sekaligus dan melakukan operasi terhadap titik data secara sekaligus. Sayangnya, beberapa desainer SIMD terbentur dengan beberapa pertimbangan desain yang berada di luar kontrol mereka. Salah satu pertimbangan tersebut adalah harus menambahkan banyak register untuk menampung data yang akan diproses. Idealnya, hal ini dapat dilakukan menambahkan unit SIMD ke dalam prosesor agar memiliki registernya sendiri. Tetapi beberapa desainer terpaksa menggunakan register yang telah ada. Umumnya digunakan adalah register float point. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.